Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kahor dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan prima, dan yang paling penting siap mental untuk kelanjutan kisah ini. Di malam yang sunyi dan mencekam ini, Bang Fawa akan menayangkan sebuah kisah yang akan mengungkap semua misteri dan membawa kita kepada pertarungan gaib yang sesungguhnya. Jika di video sebelumnya kita sudah menyaksikan perjuangan Kopral Redi dari Marinir TNI melawan Batu Laknat di Tanah Rencong dan menghadapi ritual gelap yang mengakibatkan tragedi tumbal gadis kecil, maka di bagian ini ketegangan naik berkali-kali lipat. Kita akan saksikan penglihatan ngeri di kamp separatis, misi penyerangan yang heroik, dan momen kunci saat bidan desa Sinta Mariana terungkap menjadi inang bagi kekuatan jahat. Sebelum melanjutkan kisahnya, Bang Fawa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat kahor yang telah setia subscribe, memberikan like, komen, dan share. Dukungan kalian adalah kekuatan utama kami untuk terus menyajikan kisah-kisah horor yang paling seram. Waktunya membuka tabir kegelapan. Jangan sampai terlewat satu detik pun, karena semua rahasia akan terbongkar. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Saya terkejut mengetahui Suster Sinta Merina adalah bidan desa Lancang. Tapi kenapa saya tidak melihat Mbak di desa ini? Tanyaku. Saya pulang ke Lok Semawe setiap Sabtu dan Minggu, dan hanya jaga di sini 2 kali seminggu, jawabnya. Saya segera meminum obat yang dibawanya. Suster Sinta pamit kembali ke Lancang, menolak diantar karena alasan bukan mahram. Di samping cantik dan terpelajar, ternyata dia juga anak yang saleh. Hehehe, gumamku dalam hati. Malam mulai larut. Sekitar pukul 8 malam, teman-teman saya sudah berkumpul di ruang perawat jaga. Sementara saya terpaksa ke toilet karena kebelet pipis. Karena masih lemah, saya berjalan tertatih-tatih sambil membawa tiang infus. Di koridor, saya melihat sosok wanita paruh baya duduk menunduk. Pakaiannya putih dan tangannya menjuntai ke lantai. Tangan kanannya memegang boneka tua yang lusuh. Saya mendengar tangisan lirih yang menyayat hati. Tangisan seseorang yang kehilangan sesuatu yang amat dicintai. Tubuh saya merinding. Saya mengurungkan niat ke toilet karena di dalamnya terdengar suara keramaian seperti pesta makan, yang saya yakini adalah dunia makhluk halus. Saya pun mengambil pispot dari ruang perlengkapan dan segera kembali ke kamar. Saat saya sedang mencoba tidur larut malam, sosok perempuan yang tadi duduk di koridor berdiri tepat di tengah pintu. Wajahnya pucat dan tertutup rambut panjang. Dia melayang mendekatiku. Saya meraih pistol di bawah bantal, tetapi bingung harus berbuat apa. Sosok itu menjulurkan tangan ke kepalaku dan saya kembali berada di alam lain.
Saya melihat sebuah desa dibakar. Semua orang berteriak histeris dan berlarian. Saya melihat preman bersenjata dan membawa obor tertawa-tawa. Saya melihat seorang gadis kecil menangis sendirian di jalan, memanggil ibunya. Tak lama, seorang perempuan cantik berwajah campuran atau setengah bule berlari menghampiri gadis kecil itu. Mereka berpelukan. Tiba-tiba laki-laki preman berwajah sangar atau kasar itu datang, merebut gadis kecil itu, membawanya ke rumah yang terbakar, dan melemparkannya ke dalam api. "Mama, tolong!" teriak gadis itu. Ibunya yang tak berdaya hanya bisa menangis, sambil memegang boneka lusuh milik anaknya. Setelah itu, yang tersisa hanyalah tangisan dan ratapan orang-orang di desa yang hancur itu. Blas! Saya tersadar karena tubuh saya diguncang teman saya, namanya Roy. Saat itu jam 2 pagi. Setelah menenangkan diri dan salat malam, saya akhirnya tertidur. Pagi harinya, saya sudah merasa lebih segar. Sekitar jam 9 pagi, saya kedatangan tamu. Kak Ros, si Amir, Ustadz Ismail, Ustadz Mus, dan beberapa penduduk desa. Mereka membawa rantang penuh makanan dan buah-buahan. Saya basa-basi menolak, padahal dalam hati senang sekali. Kak Ros terlihat sangat segar dan bersinar. Amir langsung memeluk saya sambil menangis sesenggukan karena kangen. Ustadz Ismail menggoda. "Alah, paling si Amir kangen uang 10 ribuan, Pak Redi." Kami semua tertawa. Setelah Kak Ros dan rombongan pulang, perutku terasa kenyang dan hatiku senang. Hari terasa berjalan cepat. Saat itu sudah jam 8 malam. Malam ini yang menjagaku adalah 3 seniorku. Jadi aku tidak bisa seenaknya menyuruh-nyuruh. Aku berusaha memejamkan mata di tengah keheningan. Saat kakiku diselimuti, tiba-tiba sosok hantu perempuan setengah bule itu muncul di hadapanku. Entah dari mana. Dia menyentuh kakiku, dan blas! Saya sudah berada di tengah hutan tropis yang sangat lebat. Di depan saya terdapat rumah besar semi permanen dan beberapa menara jaga. Saya melihat banyak orang bersenjata dengan pakaian semi militer, berpenampilan brewokan dan acak-acakan. Mereka tampak seperti kelompok separatis. Mereka memiliki senjata campuran seperti AK, M16 hingga RPG. Tiba-tiba terdengar teriakan kencang. "Tolong, bunuh saja aku! Bunuh!" Saya mencari sumber suara hingga ke bangunan paling belakang. Saat melewati pintu, saya melihat wanita setengah bule itu terikat kuat kedua tangan dan kakinya dengan rotan dalam keadaan telanjang. Tubuhnya terkulai. Di depannya berjejer lelaki yang sedang memperlakukannya secara brutal dan bergantian untuk memuaskan nafsu mereka. Ya Allah, saya terduduk tak kuasa melihat pemandangan kebrutalan itu. Saya berlalu keluar pintu belakang. Namun pemandangan yang saya lihat tidak kalah sadis. Ada tumpukan mayat wanita yang semuanya telanjang, dengan leher disembelih dan kepala hampir putus. Beberapa mayat bahkan sudah membusuk. Saya muntah. Saya mencoba melewatinya dan tersandung sesuatu. Ternyata
Itu adalah kepala-kepala perempuan yang ditanam setengah badan di tanah. Mulut mereka disumpal kain untuk dijadikan budak seks. Astagfirullah, sungguh kejam. Mereka seperti iblis yang menjelma menjadi manusia. Saya kembali masuk ke ruangan. Saya melihat sosok perempuan setengah bule itu kini berdiri di depan raganya sendiri. Ternyata setelah diperkosa, mereka menyembelihnya. Tiba-tiba saya tersadar sudah berada di tempat lain, yaitu di jalan setapak di tengah perkebunan sawit. Tak berselang lama, blas! Saya pun tiba-tiba berada di kamar puskesmas, dan sosok perempuan setengah bule itu sudah menghilang. Singkat cerita, 5 hari berlalu, dan kondisi fisik saya sudah pulih total. Dokter mengizinkan saya pulang, dan saya kembali ke pos dengan disambut hangat oleh warga desa yang sudah mendengar kisah Kak Ros. Meski ceritanya sudah dilebih-lebihkan. Komandan peleton atau Danton menyambut saya dan bertanya, "Sudah siap patroli lagi?" kata komandan. "Siap Dan," jawabku. Danton menjelaskan, ada info dari SGI, Satgas Gabungan Intelijen, mengenai pergerakan separatis yang dipimpin oleh Darwis Jounov di sektor timur. Saya segera memberi saran. "Komandan, saya sudah pernah melihat lokasi itu. Jika kita bergerak hanya dengan 1 peleton, kita tidak akan bisa mengalahkan Darwis. Kekuatan mereka sangat kuat dan persenjataannya lengkap," kataku. Danton dan semua teman mempercayai penglihatan saya. Diputuskan, kami akan bergerak dengan kekuatan 1 kompi dan senjata bantuan mortir 90 dan 60. Rencana serangan akan dilakukan dari 3 titik, dengan serangan utama dipimpin oleh Kapten Mar Agustiwarman. Hari H tiba, Rabu pukul 7 malam. Kami bergerak menuju sasaran. Saya ditunjuk sebagai cucuk atau orang yang berjalan paling depan, karena saya sudah mengetahui jalan itu secara gaib. Setelah separuh perjalanan naik truk, kami melanjutkan berjalan kaki, memasuki hutan belantara yang gelap gulita. Kami berjalan pelan dan waspada. Pukul 2 dini hari, saya menghentikan pasukan. "Dan, sasaran kurang lebih 200 meter lagi," bisikku pada Danton. Kami memutuskan untuk berlindung atau starling dan menunggu pukul 4 pagi, jam penyerangan saat musuh lengah. Waktu terus berjalan, suasana hening, hanya ada suara serangga. Saya merasakan tekanan tanggung jawab yang amat besar, karena yang saya hadapi 200 meter di depan adalah hidup dan mati teman-teman yang sudah percaya pada penglihatan saya. Pada jam 4:30, kami mengokang senjata dan menyiapkan amunisi. Senjata bantuan mortir dan GPMG sudah diposisikan. Semua koordinat dicek ulang. Perintah serangan datang dari komandan kompi atau dangki melalui radio PRC. Suasana sepi mencekam. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dahsyat. Setelah tembakan mortir ke-12, pasukan kami bergerak maju bersaf-saf pada pukul 5 pagi. Kami menembakkan pistol SIGHT flare untuk menerangi area, dan baku tembak hebat pun pecah. Suara tembakan kami terus menderu di hutan. Setelah tembakan balasan musuh mulai jarang, kami meringsek masuk menggunakan teknik perang jarak dekat
atau PJD. Saya berada di kelompok kelima karena fokus saya adalah menyelamatkan sandera di belakang camp. Kami berhasil melumpuhkan 3 separatis terakhir di dalam rumah utama. Sayangnya, saya tidak menemukan sandera wanita. Saya hanya menemukan 1 wanita yang masih hidup di pintu belakang, sementara yang lain sudah tidak ada. Kami menembakkan SIGHT hijau atau flare hijau, menandakan sasaran telah diselesaikan. Singkat cerita, saat konsolidasi, kami bersyukur karena semua tim kami selamat. Hanya mengalami luka goresan kecil. Kami menghitung jenazah separatis yang berjumlah 27 laki-laki tak beridentitas dan 1 wanita sandera yang masih hidup. Kami menggeledah camp dan menyita 20 senjata, dokumen organisasi, dan beberapa telepon satelit. Semua jenazah separatis dimandikan dan dimakamkan secara Islami. Setelah itu, camp tersebut kami bakar agar tidak bisa digunakan lagi. Saya menghadap Dangki, melaporkan, "Mohon izin, di belakang ada kuburan massal wanita yang dikubur secara tidak layak dan," kataku. "Bongkar kuburannya," perintah komandan. "Masukkan ke kantong mayat dan kita makamkan mereka secara layak di desa kita," lanjutnya. Saat kami membongkar kuburan massal, salah satu jenazah yang tinggal tulang belulang dikenali oleh penduduk, yaitu Asna, sepupu Pak Umar dari Lamno. Hal ini membenarkan sosok wanita yang saya temui di puskesmas. Janji saya untuk membantunya akhirnya terpenuhi. Setelah semua jenazah wanita dimandikan, disalatkan, dan dimakamkan di pemakaman umum desa, saya merasakan kelegaan dan kemenangan. Di pemakaman, saya melihat sosok Asna berdiri. Wajahnya bersinar dan tersenyum, membawa bonekanya. Diikuti oleh anak kecil yang juga tersenyum. Asna mengangguk seolah berterima kasih. Saya membalas, "Iya, aku pun berterima kasih atas semua petunjuknya." Asna dan anak kecil itu kemudian berjalan menuju cahaya terang. Saat saya hendak meninggalkan pemakaman, mata saya tertuju pada sosok yang sangat saya kagumi. Sinta Merina, bidan desa yang cantik. "Assalamualaikum, Bu Bidan," sapaku. Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum manis. Jantungku berdebar tak karuan. Tidak kerja, Bu?" tanyaku. "Tidak ada pasien, jadi ikut membantu ibu-ibu di sini," katanya. "Oh, begitu." Sinta Merina mengundang. "Silakan mampir ke klinik kalau ada waktu," katanya. Karena kliniknya dekat dengan musala tempat syukuran kemenangan akan diadakan, saya pun punya alasan untuk mampir atau modus sambil menuju acara syukuran. Saya segera berangkat ke musala atau maun nasah yang sudah ramai dengan warga dan hidangan khas Aceh. Saya disambut hangat. Jauh berbeda dengan suasana saat pertama kali datang. Setelah berdoa, kami makan bersama. Hidangan utamanya adalah ekmi atau tinja kucing. Nama yang aneh. Tapi ini bukan tinja kucing beneran ya. Ini adalah sebuah nama saja. Isinya kuah durian yang dimasak seperti kari, dicampur nangka muda dan ayam kampung. Rasanya ternyata sangat lezat. Ustadz Ismail menyikut saya. Pelan-pelan, masih banyak itu," kata Ustadz. Setelah kenyang dan menikmati kopi gayo, saya beranjak keluar, mengajak bintara kesehatan atau Bakes yang bernama Saman Hudi untuk menemani.
Kami menuju klinik desa atau Polindes, sebuah bangunan papan kecil. "Assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam. Pak Redi, silakan duduk, Pak," jawab Sinta Meriana dengan lembut. Saya memperkenalkan Bakes Samanhudi dan beralasan ia ingin sharing dan menanyakan data kesehatan masyarakat di sana. Samanhudi pun mulai bertanya sekenanya. Saat Samanhudi mengobrol, mata saya mengamati Sinta. Saya tahu betul bahwa sosok perempuan mistis beraura gelap masih membayanginya. Jika tidak segera ditangani, sosok itu akan menguasai inangnya 100%. Saya harus menyentuh Sinta untuk berinteraksi dengan makhluk itu. Tetapi saya harus mencari cara yang masuk akal. Kepalaku kok pusing sekali ya. Saya mengerang kesakitan. Tapi ini hanya modus. Saya segera menginjak kaki Samanhudi agar diam, lalu berkata, "Aku mau ditensi sama Bu Sinta saja. Barangkali aku kena darah tinggi," kataku. Sinta Merina segera masuk mengambil alat tensi dan duduk di sebelahku. Saya menjulurkan tangan kiri dan das! Sosok itu langsung muncul tepat di samping kiri saya. Matanya gelap, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang amat menyengat. Kuku-kuku hitamnya tajam, dan telapak tangannya mengeluarkan ulat-ulat kecil. Sungguh pemandangan yang menjijikkan. Saya menutup hidung, namun tidak berbicara. Saya hanya menatap tajam sosok itu, ingin menunjukkan bahwa saya bisa melihatnya. Sosok itu membalas tatapan saya dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Terlihat gigi runcing, berlendir, dan berbau bangkai. Saya terus menatapnya, meyakinkan dia akan diri saya. Hingga blas! Kok melotot gitu? Kata Bu Bidan atau Sinta. Enggak, cuma sakit aja waktu tensinya ngembang tadi, kataku. Ini enggak apa-apa, normal kok. 120, masih terasa sakit. Kalau masih sakit, aku ambilkan obat di dalam, tanyanya. Enggak usah Bu, di pos juga ada kok. Iya kan Bakes? Hehehe. Iya Bang, kata Pak Samanhudi. Ya sudah Bu, kita pulang dulu. Udah mau zuhur nih. Assalamualaikum. Salamku sambil tersenyum. Waalaikumsalam, kata Bu Bidan. Singkat cerita, malam itu saya mendapat giliran jaga Serambi kedua bersama Budi dan beberapa senior. Kami membuat kopi dan menyalakan rokok sambil iseng menggunakan Google Night Vision atau teropong malam. Saya mengamati sekitar. Pandangan saya terhenti di rumpun bambu yang berjarak 10 meter dari pos. Saya melihat bayangan putih bergerak-gerak. Bud, arah jam 11. Lihat deh, kataku. Namun Budi meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa. Saya melangkah maju perlahan, menghampiri makhluk yang bergelantungan di pohon bambu. Makhluk itu adalah perempuan berbaju putih panjang dengan rambut terurai, mengelus rambutnya, tetapi tidak tertawa seperti kuntilanak. Saya menggoyangkan pohon bambu, dan ia berpindah ke pohon lain. Budi yang di belakang saya meremas lengan saya kuat-kuat. "Bang, balik ke pos yuk, aku takut," kata Budi. Tiba-tiba Budi menjerit keras. Budi kesurupan. Tawa melengkingnya berubah menjadi seruan seram. Tubuhnya merangkak dan mencakar-cakar tanah.
Saya segera mengambil senjata laras panjang Budi dan berlari ke pos, membangunkan teman-teman. Bangun, bangun. Budi kesurupan, kataku. Sontak seluruh anggota pos bangun. Tetapi Budi sudah menghilang, hanya meninggalkan jejak cakaran yang tidak beraturan di tanah. Danton atau komandan peleton segera memerintahkan tim pencarian dibagi 4, bergerak mengikuti jejak cakar Budi. Setelah 1,5 jam pencarian di kegelapan, jejak itu menghilang di Jalan Makadam. Kami sepakat untuk melanjutkan pencarian di area kuburan, karena sering menjadi sumber energi gaib terkuat. Sesampainya di pemakaman, suasana terasa aneh. Kuburan yang biasanya ramai aktivitas roh, kini sangat tenang dan sepi. Saya merasa ada firasat buruk bahwa peristiwa dahsyat lain akan segera terjadi. Meskipun takut, saya menyemangati diri sendiri. Seorang marinir tidak akan pernah meninggalkan temannya, kataku dalam hati. Tiba-tiba, tubuh saya seperti dituntun oleh kekuatan besar menuju kuburan massal para sandera wanita yang baru kami makamkan kemarin pagi. Sayup-sayup, saya mendengar suara wanita bersenandung. Senandung kekecewaan dan kesedihan yang sangat menyayat hati. Saya menghampiri sumber suara itu. Di pemakaman baru itu, kulihat seseorang perempuan memakai baju tidur sedang bersenandung. Siapakah perempuan itu? Saya menghampiri sosok wanita yang membelakangi saya di kuburan Sandra. Dari pakaiannya, baju tidur polkadot biru muda, saya yakin ia adalah manusia. Namun, ia sedang merangkai bunga. 4 teman saya berdiri di belakang dengan penasaran. Saya memberanikan diri memegang pundaknya. Wah! Sosok wanita menyeramkan keluar dari tubuhnya dan langsung menerjang ke arahku. Cengkramannya mencekik leherku hingga saya kesulitan bernapas. Teman-teman saya berusaha membantu, tetapi terlempar. Saya mengumpulkan sisa kekuatan dan berhasil melepaskan cengkramannya. Sosok itu kembali masuk ke tubuh wanita tersebut. Ketika wanita itu berbalik, saya terkejut. Ternyata dia adalah Bubides, Sinta Merina. Wajahnya sadis, sorot matanya penuh dendam. Sambil berteriak keras ke langit, bayangan-bayangan putih mulai berkelebatan, berputar, dan satu persatu masuk ke dalam tubuh Bubides. Setelah bayangan terakhir masuk, tubuh Bubides lemas, lunglai, dan jatuh ke tanah. Saat kami mendekat, tubuhnya tiba-tiba terangkat tinggi ke udara, seperti diangkat oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya yang melayang kemudian berdiri tegak. Tangannya menunjuk ke arahku. Kau mencampuri urusanku, mengganggu kehidupanku. Suaranya menggema keras. Saya datang hanya untuk membantu, jawabku. Tak ada yang minta bantuanmu. Enyah kau dari sini, atau ku banting tubuh ini. Ancamnya diiringi tawa melengking. Kamu tidak akan berani membanting tubuh itu, dan aku tidak takut padamu, bentakku, meski hati penuh keraguan. Kilat seperti menyambar ke arahku, membuatku berguling menghindar dan menabrak pohon Kamboja. Hei, pengecut! Jangan masuk raga yang tak berdosa itu. Keluar kau, kalau berani lawan aku.
tantangku. Secara diam-diam, saya berbisik kepada teman-teman untuk memanggil semua anggota dan meminta mereka untuk membaca doa bersama-sama, doa ruqyah atau doa perlindungan. Begitu doa dimulai, sosok itu menjerit. Tubuh Bubides yang melayang di udara dihempaskan ke pohon-pohon di sekeliling pemakaman. Namun, kami terus berdoa tanpa henti. Perlahan-lahan, sosok-sosok putih yang banyak mulai keluar dari tubuh Bubides. Teruskan doanya. Ayo lebih keras, seruku. Akhirnya tubuh Bubides perlahan-lahan turun ke tanah dan Danton berhasil menangkapnya. Tubuh Sinta Merina yang masih tegang dan meronta segera kami bawa keluar dari area pemakaman. Sosok di dalamnya terus mengeram dan melawan walau sudah dipegangi oleh 4 orang. Aku mengambil resiko besar. Aku mendekatkan mulutku ke telinga Sinta. Dan dengan sisa tenaga dalamku, aku menghirup sosok gaib yang mencengkram dirinya. Sosok itu mencoba bertahan, tetapi akhirnya lepas. Setelah sosok itu sepenuhnya aku hirup, aku menjauh dari kerumunan. Aku mengeluarkan sosok itu dari tubuhku. Aku lemas dan tersengal-sengal, tetapi berhasil menguasai diri. Saat itu sudah pukul 4 pagi. Kami semua bersyukur Bubides segera diperiksa oleh Bakes Samanhudi. Saya melihat ada benda aneh di lehernya, tetapi saya membiarkannya dulu. Setelah Bubides sadar dan beristirahat, saya bertanya, "Gimana Bu Bidan? Sudah enakan?" tanyaku. Alhamdulillah Pak, tapi kepala saya amat pusing," jawabnya. Saya lalu mengalihkan pembicaraan. "Kalungnya bagus ya Bu Bidan?" tanyaku. "Oh, ini pemberian orang tua saya. Karena ketika kecil saya sering sakit-sakitan," katanya. Saya meminta izin untuk melihatnya. Bubides membuka kalung kulit sederhana dengan tembaga sebesar ibu jari itu. Di dalamnya terdapat gulungan kulit tipis bertuliskan Arab. Itu adalah rajah, doa-doa yang tidak jelas maksud dan sumbernya yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. "Ibu pernah melepas ini?" tanyaku. "Tidak Pak, saya selalu pakai. Kata orang tua, ini melindungi saya." "Termasuk tadi malam," sindirku. "Astagfirullahaladzim," jawabnya menyesal. Saya menawarkan bantuan terakhir. "Gini Bu Bidan, saya akan menolong ibu asal ibu menyerahkan kalung itu. Jika tidak, ya maaf, saya tidak bisa membantu lagi," kataku. Dengan berat hati, Bubides menyerahkan kalung itu. "Tapi jangan dirusak ya Pak. Itu kenang-kenangan dari bapak saya," kata Bubides. "Iya, saya berjanji insya Allah," kataku. Sore itu juga Bubides diantar kembali ke kliniknya. Sekitar pukul 3 sore, tim pencarian Budi kembali. Mereka datang dengan membopong tubuh Budi. "Loh, ketemu di mana itu?" tanyaku. "Di sebelah pemakaman tadi malam," jawab Roy. "Persis di dalam rumpun bambu itu. Kok bisa ya?" kata Roy melanjutkan. Kami segera merebahkan tubuh Budi di depan pos dan menyiapkan tempat. Roy menjelaskan bagaimana ia dan teman-temannya harus menebang bambu untuk mengambil Budi. Setelah diolesi minyak angin, Budi sadar dan berkata, "Aku masih kenyang. Semalam habis makan di tempat pesta," katanya. Kami semua terkejut.
Budi lalu bercerita. Ia tadi malam merasa diajak seorang wanita cantik ke rumah pesta mewah di mana makanan, termasuk kambing guling, disajikan di meja panjang dengan lilin. Ia makan dengan lahap, mengira dirinya adalah tamu kehormatan. Kami semua sontak mual dan jijik, menyadari Budi telah memakan makanan dunia lain. Aku segera menyuruhnya mandi dan menggosok gigi. Sore harinya, saya menemui Ustadz Ismail dan Ustadz Mus untuk meminta bantuan memusnahkan raja milik Sinta Merina. Mereka setuju, dan kami bertemu setelah Isya di tepi pantai. Saya menjelaskan bahwa raja itu, meskipun pemberian orang tua, telah disalahgunakan keyakinannya sehingga dimasuki khodam jahat. Saya memohon bantuan doa dan tenaga dalam mereka karena energi saya belum pulih. Kami duduk bersila menghadap laut. Saya membuka gulungan raja itu dan perlahan mengangkatnya ke atas bara api yang sudah disiapkan. Meskipun angin tidak ada, lembaran raja itu berkibar-kibar, seakan tidak mau terbakar. Saya harus menahannya dengan kedua tangan saya sambil tubuh bergetar hebat. Akhirnya, raja itu pun terbakar. Blur. Kabut tebal keluar dari perapian. Tungku terguling, dan kaki kami terasa diikat. Ustadz Ismail segera mengibas-ngibaskan sajadahnya sambil terus berdoa. Saya melihat sesosok perempuan bertengger di atas pohon kelapa, tertawa melengking. Sosok itu melompat ke arah kami. Kami memusatkan energi menjadi satu serangan, dan sosok itu terlempar. Namun, bayangan lain yang beraroma harum muncul dan menghalangi sosok jahat itu. Lalu mereka saling beradu di angkasa. Dan akhirnya, sosok itu kalah. Alhamdulillah. Singkat cerita, semua penugasan kami berakhir dengan bahagia. Sepanjang kepulangan kami dari desa Lancang, seluruh masyarakat berjejeran melepas kepergian kami dengan lambaian tangan dan tangis haru. Rasa benci dan curiga telah berubah menjadi kehangatan. Saya yang duduk di belakang truk membalas lambaian tangan mereka. Namun, pandangan saya tertuju pada satu sosok, Sinta Merina. Dia berdiri di depan kliniknya, melambai dengan sapu tangan, memberikan senyum tipis yang amat mendalam dan menggetarkan hati. Ada penyesalan dan cinta yang tak tersampaikan di hatiku. Terima kasih sahabatku, temanku. Hanya Allah yang tahu semua rahasia dan jalan bagi umatnya. Selesai. Inilah ceritaku. Cerita dari seorang penjaga di Kampung Muara. Wassalam.